Pemirsa, intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan ribuan rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Ya, banjir datang saat warga tertidur membuat sebagian perabotan tidak terselamatkan. Intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan ribuan rumah di 6 kecamatan di Kabupaten Cirebon terendam banjir. 6 kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Pangenan, Astana Japura, Lemah Abang, Gunung Jati, Walet, dan Kecamatan Pleret. Permukiman penduduk yang berada tak jauh dari Sungai Singaraja terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Kondisi diperparah setelah sungai meluap. Air datang saat warga tertidur pulas membuat sebagian perabotan tak dapat diselamatkan. Warga pun hanya bisa pasrah dengan kondisi banjir menahun. Curah hujan di sini semalam tinggi apa gimana, Bu? Iya, nggak terang-terang semalam. Dari jam berapa, Bu? Dari asar Dari sore sampai malam itu, Bu? sampai malam, nggak turun-turun. Pas air masuk jam 12. 12 malam. Pada saat itu lagi ngapain, Bu? Lagi istirahat? Tidur, kasur aja kerendam. Oh, nggak tahu apa gimana? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu mau itunya besar banjirnya. Barang bangun, aduh kasurnya terendam. Debit air di sejumlah sungai masih tinggi mendekati tanggul. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah agar banjir tidak terus-menerus terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim investigasi Kementerian Lingkungan Hidup terus menyelidiki pabrik kimia pasca kebakaran dan tercemarnya Kali Jaletreng dan Sungai Cisadane. Pemeriksaan pabrik yang terbakar di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten berlangsung hingga Jumat malam. Tim harus menggunakan pakaian hazmat saat memasuki area dalam pabrik guna menangkal paparan radikal bebas. Pemeriksaan maraton pabrik kimia ini usai Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik Jumat siang melakukan penyegelan. Sebelumnya, BPBD Kota Tangerang bersama relawan menuangkan 1.500 cairan ekoenzim ke aliran Sungai Cisadane. Langkah ini menjadi salah satu penanganan perbaikan kualitas air di mana cairan ekoenzim dinilai mampu menetralisir partikel limbah yang sebelumnya mencemari Sungai Cisadane. Cairan ekoenzim merupakan cairan olahan yang diproduksi relawan dengan memanfaatkan bahan baku organik dan telah melalui tahapan fragmentasi, namun aman untuk di lingkungan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menyegel pabrik kimia akibat pencemaran lingkungan di Sungai Cisadane. Menteri Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit dan gugatan terhadap pabrik tersebut. Pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik beserta jajaran mengunjungi pabrik kimia dan aliran Kali Jaletreng. Kunjungan ini dilakukan guna memantau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat dampak dari kebakaran pabrik. Selain menyegel pabrik, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan pabrik kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Kami akan memerintahkan pengelola kawasan untuk melakukan audit lingkungan secara presisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gudang chemical ini di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat ini tentu tidak sederhana pengelolaannya. Langkah-langkah seperti kemarin seandainya sangat proven, tentu mengalirnya jauh ke alam yang cukup luas ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk itu audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Sementara itu, polisi telah memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan.
Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Kita sudah coba untuk melakukan upaya-upaya termasuk untuk mengambil sampel segala macam. Juga kita mengundang selapor juga, Inapis juga kaitan dengan prosesnya. Ini kan kita yang pertama-tama kita mitigasi dulu untuk keamanan di wilayahnya dulu. Sebelumnya sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Diduga pabrik inilah yang menjadi sumber pencemaran di Sungai Cisadane. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan ketahanan nasional. Presiden mengapresiasi Polri atas inisiatif mendukung program makan bergizi gratis. Saat ini program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 22.000 dapur SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Melalui peresmian ribuan dapur SPPG dan gudang ketahanan pangan ini, pemerintah berharap program makan bergizi gratis dapat berjalan serta memperkuat ketahanan pangan. Pemirsa, ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian SPPG dan gudang ketahanan pangan yang berlangsung di SPPG Polri Palmerah, Jakarta Barat. Dan dalam kesempatan itu, Prabowo mencicipi secara langsung menu makan bergizi gratis. Kedatangan Prabowo disambut langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan langsung berkeliling meninjau berbagai teknologi yang dipakai di dapur MBG Polri. Prabowo juga masuk ke dalam SPPG Palmerah yang menyaksikan para pekerja ini mengolah bahan jadi menu MBG. Dalam kesempatan ini Prabowo juga mencicipi langsung salah satu makanan yang disiapkan dalam menu MBG hari ini dan memastikan MBG yang didistribusikan ke siswa terhindar dari zat berbahaya. Selain itu di SPPG Palmerah ada area dibuat khusus untuk membudidayakan berbagai pangan seperti ikan hingga sayuran yang bisa jadi bahan baku MBG. Di samping tes rutin organoleptik pada setiap makanan sebelum rakyat. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya jelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik. Pemirsa, sambut tahun baru Imlek, umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah mulai membersihkan patung dewa di Kelenteng Hok Tek Bio. Ya, pembersihan ini dilakukan menggunakan air langit yang berasal dari air hujan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Selain merapikan dan membersihkan seluruh area, mereka juga membersihkan puluhan patung dewa dan berbagai peralatan yang ada di tempat ibadah Tridharma Kelenteng Hok Tek Bio. Pembersihan patung dewa juga tidak menggunakan air biasa, yakni menggunakan air yang turun langsung dari langit atau air hujan yang ditambah campuran teh agar warna patung tidak pudar. Ini kita menggunakan air yang benar-benar jatuh dari langit. Jadi kita 1 minggu sebelum itu kita pasang ini ember ini untuk kita menampung air hujan. Yang airnya benar-benar tidak menyentuh apa yang benar-benar kita tampung dari langit. Tujuannya memang ini air ini kita harus bersih. Kegiatan serupa juga digelar warga keturunan Tionghoa di Kelenteng Siangma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembersihan rupang Dewa Dewi dimulai dari lantai 1 yang akan berlangsung selama 4 hari hingga ke lantai 4 kelenteng.
Pembersihan rupang Dewa-Dewi merupakan tradisi tahunan bagi warga Tionghoa yang dilakukan sepekan sebelum perayaan Imlek. Dengan rumah ibadah yang bersih, umat Tridharma berharap dapat menyambut tahun baru dengan hati yang bersih, serta lebih menghayati datangnya tahun baru yang diikuti dengan semangat dan harapan baru. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sambut tahun baru Imlek, sebuah sekolah dasar di Solo mendatangkan barongsai. Ya, kegiatan ini untuk menanamkan nih kepada anak-anak rasa toleransi sejak dini. Inilah atraksi barongsai dari Tripusaka Solo yang disaksikan lebih dari 400 siswa SD warga Solo di halaman sekolah setempat. Atraksi disaksikan dari kelas 1 hingga kelas 6 yang mengenakan baju dan kostum bertema Imlek mendapatkan respon yang meriah dari para siswa. Usai atraksi, para siswa-siswi memberikan angpau atau amplop berwarna merah dengan memasukkan ke mulut barongsai. Pesan-pesan untuk tahun ini ya selalu diberkati, berkat dari kesehatan semuanya, anak-anak kami juga selalu diberi kesehatan, kemudian diberi kepintaran dan juga SD warga terus maju dan sampai nanti ke depannya kita terus sukses selalu. Kegiatan ini untuk memperkenalkan toleransi antar umat beragama, sekaligus merajut kebinekaan dan toleransi yang tinggi di lingkungan sekolah sejak usia dini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali bersama kami di Sindo Today. Asrama Putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Asani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara diduga dibakar orang tak dikenal. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan ponpes tersebut. Kebakaran melanda asrama putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Asani di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Jumat dini hari. Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang santri melihat sosok orang tidak dikenal dan mencurigakan berada di belakang asrama putri. Tidak lama berselang, kobaran api tiba-tiba muncul dari bangunan asrama putri. Para santri bersama penghuni pondok lainnya berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Melihat ada Asri yang pertama lihat. Kita posisi itu lagi mengejar. Karena masuknya bilang ada orang deh panggil kita. Terus? Dan kita ikut mengejar. Pas sudah mau mengejar, dengar tuh Asri teriak. Cuma kurang jelas dia teriak apa. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Di asrama putri, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul jam 1.00 WITA, yang mana dalam kebakaran tersebut korban jiwa nihil. Dan untuk sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sejumlah barang seperti kitab Al-Quran, ijazah santri, pakaian, lemari, dan kasur hangus terbakar. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Pemirsa, Polres Blora tetapkan pelaku kasus pria tendang kucing yang videonya viral di media sosial sebagai tersangka. Pensiunan ASN ini diancam pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun penjara.
Pria tendang kucing di lapangan Kridosono, Blora ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Blora, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 25 Januari lalu di lapangan Kridosono, Blora. Usai ditendang, sang kucing sempat sakit sampai akhirnya mati. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan pelaku menjadi tersangka. 13 Februari 2026, sekira pukul 11.00 WIB, penyidik telah menetapkan saudara PJ menjadi tersangka dengan persangkaan pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Pelaku diancam dengan pasal 337 ayat 1 huruf A dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun penjara. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena alam hujan es melanda kawasan permukiman di lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Meski tidak ada laporan kerusakan, namun pihak BPBD setempat terus melakukan pemantauan di wilayah yang dilanda hujan es. Hujan es melanda kawasan lereng Gunung Merapi di Desa Paten, Kecamatan Dukun pada Jumat siang. Dari video amatir milik warga, hujan es sebesar kerikil berjatuhan dari langit. Menurut Sutarno, Kepala Desa Paten, menuturkan sebelum terjadi hujan es terlebih dahulu hujan deras disertai angin kencang. Ada 5 titik yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Dukun dan Sawangan yang dilanda hujan es. Sampai saat ini informasi yang kita terima dan hasil kaji cepat dari tim reaksi cepat kita belum melaporkan tentang kerugian. Dan harapan kami dengan hujan yang begitu lebat, kami berharap seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan siaga. Meski belum ada laporan kerusakan, namun pihak BPBD setempat masih terus melakukan pemantauan di wilayah yang dilanda hujan es. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.